Hai semuanya. Jadi di video kali ini aku Ica bakal bahas tentang proses dan tahap-tahap nulis kreatif. Kadang tuh banyak banget orang mikir nulis tuh cuma duduk, buka laptop, terus langsung diketik aja. Padahal sebenarnya tuh proses dibalik tulisan yang bagus tuh panjang banget loh teman-teman. Dan penuh banget sama tahapan tuh yang menarik. Nah di sini Ica bakal jelasin gimana sih prosesnya seorang penulis kreatif yang dari awal tuh nemuin ide sampai akhirnya tuh jadi utuh dan siap dibaca orang. Kalau kalian suka nulis cerpen, puisi, naskah film, atau bahkan caption panjang yang isinya cuma curhatan nih, tapi estetik ya teman-teman. Sebenarnya kalian tuh udah mulai masuk ke dunia creative writing. Nah, dan biar karya kalian tuh makin kuat, penting banget buat kalian tahu tahap-tahap proses menulis kreatif. Tahap pertama itu pra penulisan. Di tahap ini dimana kita belum nulis apapun, tapi justru itu tuh paling penting. Di sini kita bisa ngumpulin ide. Yang pertama, riset, observasi, dan juga nentuin arah tulisan. Biasanya kalau Ica sih mulai dari nanya ke diri sendiri ya, kayak aku pengennya nyeritain apa sih dan kenapa topik ini tuh penting, dan siapa yang mau aku tuju lewat tulisan ini. Nah dari situ kadang ide itu bisa muncul dari hal-hal yang kecil banget juga. Misalnya dari obrolan sama teman, dari mimpi, dari kejadian di sekitar kita, atau bahkan dari perasaan yang tiba-tiba muncul. Kuncinya tuh di tahap ini tuh jangan takut buat eksplor ya teman-teman. Tulis aja semua ide mentah, bahkan yang kelihatannya aneh tuh nggak apa-apa, karena sebenarnya dari situlah kreatif itu tumbuh. 2, yaitu tahap penulisan atau drafting. Setelah punya ide dan arah, baru deh kita masuk ke tahap kedua, yaitu drafting teman-teman. Di sini kita tuh mulai nulis versi pertama atau bisa dibilang draft kasar dari karya kita yang awal. Nah di tahap ini tuh jangan terlalu perfeksionis dulu, karena tujuannya tuh cuma satu ya, yaitu menuangkan ide kita ke tulisan. Tulisan pertama itu emang jarang banget sempurna teman-teman, tapi itu normal. Karena kebanyakan penulis profesional tuh juga bilang the first draft is just you telling the story to yourself. Artinya draft pertama tuh buat diri kita sendiri dulu, biar kita tuh ngerti apa yang mau disampaikan, baru nanti dipoles. Oke, lanjut ke tahap ketiga, yaitu tahap revisi. Nah, setelah draft pertama selesai, kita masuk ke tahap revisi. Ini tuh bagian yang paling menantang, tapi juga paling seru teman-teman. Karena di sini tuh tulisan kita mulai kelihatan bentuk akhirnya. Di tahap revisi tuh kita juga ngevaluasi lagi. Ide utama kita udah jelas belum ya? Atau alur ceritanya udah menarik dan nyambung nggak ya, seperti itu. Ada bagian yang bisa diperkuat atau justru bohong gitu loh. Kadang revisi itu bisa dilakukan berkali-kali dan itu wajar banget loh teman-teman. Justru di tahap inilah tulisan tuh berubah dari sekedar ide mentah jadi karya yang punya makna gaya yang khas, yaitu khas kalian sendiri. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penyuntingan atau bisa dibilang editing sekarang ya. Kalau tahap revisi tadi kan fokusnya ke isi dan struktur. Nah di tahap editing ini kita masuk ke proses menyunting. Ini bagian yang kadang tuh kelihatannya tuh sepele teman-teman, tapi sebenarnya tuh krusial banget ya. Editing itu ibarat ngepoles berlian nih. Tulisan kita tuh udah punya bentuknya, tapi masih perlu disempurnakan biar makin bersinar. Biasanya Ica sih mulai dengan baca ulang dari awal, pelan-pelan, sambil ngecek hal-hal kecil kayak typo, terus apakah kalimatnya tuh udah enak dibaca, atau mungkin ada kata yang berulang terus. Dan mungkin ada juga kalimat yang bisa disusun biar lebih efisien gitu. Karena di sini kita juga ngurusin grammar, tanda baca, dan juga flow antar paragraf teman-teman. Kita pengen pastinya pembaca tuh ngerasa ngalir waktu ngebaca tulisan kita. It feels smooth, not forced. Buat yang nulis cerpen atau script editing juga berarti ngejaga tone,
dan karakter buat tetap konsisten. Misalnya jangan sampai karakter Ani ya ngomong sama di awal terus tiba-tiba bahasanya tuh kayak anak TikTok di tengah cerita, meskipun itu emang disengaja. Dan tips kecil dari Ica, kalau capek istirahat dulu sebelum editing, kasih jeda sehari atau 2 hari gitu biar otak kita tuh fresh lagi. Karena kalau kita baca langsung dari setelah nulis, sering banget itu kita ngelakuin kelewatan kesalahan kecil karena masih bawa suasana nulisnya teman-teman. Jadi take your time, baca ulang dengan mata pembaca, jangan pakai mata penulis ya teman-teman, pakai mata pembaca. That's the key of good editing. Nah, setelah semuanya beres dan kita yakin sama hasilnya, baru kita masuk ke tahap terakhir, yaitu publishing. Ini tahap yang paling bikin deg-degan nih teman-teman, tapi sekaligus bikin bangga juga, karena disinilah tulisan kita tuh akhirnya keluar dari ruang pribadi kita dan ketemu sama dunia luar nih. Publikasi itu juga bisa dalam banyak bentuk teman-teman, bisa lewat blog pribadi, media sosial, majalah kampus, atau bahkan ikut lomba menulis. Kalau mau ada prestasinya itu ngaruh banget teman-teman di dunia perkuliahan ataupun sekolah ya, apalagi kalau sekarang tuh banyak juga yang nge-publish tulisannya tuh lewat medium digital kayak Wattpad, Substack, atau bahkan dijadiin konten video di TikTok dan juga YouTube. Tapi publikasi tuh bukan cuma soal dilihat orang aja, karena it's about sharing your voice, kayak berbagi perspektif yang cuma kamu punya, dan dari situ kamu tuh bisa dapat feedback, kritik, atau bahkan apresiasi yang bisa bikin kamu tuh berkembang sebagai penulis gitu kan teman-teman. Kadang hasilnya tuh nggak langsung viral pastinya ya, mungkin kalau viral pun itu berarti alhamdulillah ya, atau dapat pengakuan itu nggak langsung pastinya teman-teman. Tapi ingat, every great writer start somewhere. Jika Rowling pun dulu udah sempet ditolak berkali-kali sebelum akhirnya tuh diterima jadi penerbit. Jadi kalau karya teman-teman belum diterima di awal, berarti itu bukan gagal, tapi itu bagian dari proses. Keep showing up, keep writing. So, kalau dirangkum, proses menulis kreatif itu punya 5 tahap utama ya. Yang pertama tadi, betul, pra-penulisan. Yang kedua yaitu penulisan. Yang ketiga revisi. Yang keempat penyuntingan. Dan yang kelima publikasi. Menulis kreatif itu bukan cuma tentang hasil akhir ya teman-teman, tapi ini juga tentang the journey itself. Tentang gimana sih kita belajar mengenal ide, mengolah emosi, dan mengubah itu tuh jadi kata-kata yang bisa hidup. Kadang kita bakal ngerasa stuck, pasti sih itu, dan juga mungkin insecure atau bahkan ngerasa tulisan kita tuh jelek banget. Padahal enggak, kalau dilihat dari orang itu enggak seperti itu cuma pikiran kita aja. Tapi percaya deh, semua penulis tuh pernah ngerasain itu. Yang penting jangan berhenti di tengah jalan ya teman-teman. Keep writing even when it's messy, because that's how you grow. Dan yang paling penting, enjoy the process, karena setiap kalimat yang kamu tulis, kecil apapun itu termasuk langkah kecil menuju versi terbaik dari diri teman-teman sebagai penulis. Oke, itu aja dari Ica. Semoga setelah nonton ini teman-teman jadi makin semangat ya buat nulis. Gak cuma karena tugas, tapi karena kalian tuh sadar menulis itu cara paling jujur buat kenal sama diri sendiri. Karena Ica pun seperti itu ya teman-teman. Kadang juga Ica sering kali setiap malam sih biar bisa tidur tuh nulis diary kayak gitu tentang hari ini dan mungkin hal-hal yang mengganjal. Oke, thanks for watching teman-teman, and see you in the next video. Bye bye.